كلمة، هذه مشكلة كبيرة بالتأكيد نفسية لأي لاعب، وبالتالي التغيير ممتاز ونشكر الكابتن حسين على الفترة اللي قضاها. Lagi-lagi Indonesia menjadikan korban di debaknya elemen timnas negara lain karena ketangguhannya. Ya, usai menumbangkan tim kuat Arab di laga kemarin, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF saat ini benar-benar banjir kritikan. Ya, gimana enggak? Ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah. Dan selain itu, Green Falcons punya peringkat jauh di atas skuad Garuda yang notabene sebagai tim yang tak diunggulkan. Karena inilah sosok penting di skuad Arab Saudi yakni sang manajer Hussein Al-Sodiq lantas mengundurkan diri atas hasil minor ini. Kekalahan dari Indonesia dianggap sangat memalukan bagi Arab yang akhirnya membuat Hussein menyampaikan permintaan maaf kepada jajaran petinggi Federasi Sepak Bola Arab Saudi karena merasa gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Hussein Al-Sodiq sendiri sudah menjabat sebagai manajer tim nasional Arab Saudi sejak era Roberto Mancini, di mana meski Roberto Mancini terdepak beberapa waktu lalu, namun posisi Al-Sodiq masih aman. Tapi kini Al-Sodiq benar-benar mengundurkan diri usai kekalahan dari timnas Indonesia yang menambah jajaran korban ketangguhan skuad Asuhan Sintayong dalam mengarungi ajang bergengsi dunia ini. Sementara itu, SAFF sendiri belum mengungkapkan pengganti Al-Sodiq untuk menjadi manajer tim sebelum melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret tahun depan. Namun mantan bek Arab Saudi Osama Hausawi disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Al-Sodiq. Manajer tim nasional Hussein Al-Sodiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi karena tak bisa melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang. Demikian pernyataan SAFF. Di lain sisi mundurnya sang manajer dari jabatannya, performa buruk Arab yang kini justru turun ke posisi keempat karena kalah jumlah selisih gol masukan dari timnas Indonesia, membuat salah satu media Kuwait yakni Al Jarida menyebut bahwa kemenangan tim Garuda atas Green Falcons membuat Arab semakin menderita. Karena selain kalah, Arab Saudi harus terjun bebas di klasemen grup C yang mana sebelumnya tak pernah dialami. Media Kuwait itu juga menyebut kalau timnas Indonesia telah memperdalam luka yang dialami oleh Arab di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya hanya mampu bermain imbang di laga tandang melawan Australia. Indonesia memperdalam luka yang dialami Partai Hijau Saudi. Timnas Saudi nampaknya memasuki terowongan gelap setelah hari ini kalah di Jakarta dari tuan rumah Indonesia 0-2. Tulis Al Jarida dalam artikelnya. Jelas, hujatan yang dilontarkan oleh media Kuwait ini makin membuat Arab Saudi malu sebagai tim langganan Piala Dunia yang harus ditumbangkan oleh tim dengan peringkat 130 FIFA pada saat itu. Tanya media Kuwait, mantan pelatih timnas Arab Saudi Saad Al-Shehri bahkan tidak bisa terima dengan alasan negaranya kalah dari timnas Indonesia. Ya, sebelumnya usai hasil imbang melawan tim Garuda pada laga perdana 5 September lalu, Mancini menyalahkan klub-klub Saudi Pro League yang lebih banyak menurunkan pemain asing. Karena itulah Mancini menilai bahwa skuad asuhannya kurang menit bermain dan berpengaruh pada performa tim. Nah, setelah Arab Saudi dikalahkan timnas Indonesia 0-2 pada bulan ini, polemik itu pun kembali muncul di kalangan dunia sepak bola Saudi, di mana Al-Shehri mengakui ada sisi positif dan negatif dari dominasi pemain asing di Liga Saudi. Hal positifnya adalah liga menjadi kuat dan kompetitif. Pemain lokal harus mendapatkan keuntungan dari daya saing ini. Dominasi pemain asing di liga seharusnya bukan jadi alasan bagi tim nasional Saudi, itu mungkin bisa menjadi alasan ketika kalah dari Jepang. Ucap pelatih berusia 44 tahun itu. Ya, Al-Shehri yang melatih timnas Arab Saudi di Piala Negara Teluk 2023 menganggap minim waktu bermain tidak bisa digunakan menjadi alasan untuk kekalahan dari timnas Indonesia.
Ia berharap para pemain timnas Arab Saudi bisa meningkatkan kualitas hingga mampu bersaing dengan pemain-pemain asing di Saudi Pro League dan tak lagi menjadikan alasan ini atas menurunnya performa tim nasional. Ya, jelas kekalahan dari tim sebesar Arab Saudi pasti membuat publik internasional bertanya-tanya. Apa yang salah dari mereka hingga bisa ditumbangkan dari tim sekelas Indonesia? Usut punya usut, ternyata pelatih anyar Arab yakni Hervé Renard tampak meremehkan timnas Indonesia yang membuatnya tak mengubah susunan pemain hingga akhirnya berakibat pada kinerja tim asuhannya yang tidak maksimal. Prediksi publik bahwa Arab Saudi dapat memperoleh hasil yang lebih baik saat bertanding melawan skuad Garuda ternyata justru salah besar. Ya, kesalahan strategi yang dilakukan Hervé Renard dalam laga melawan Indonesia berakibat fatal. Hal ini pun diungkapkan oleh media Arab sendiri, Al-Sad, yang menilai bahwa Hervé Renard tidak sepenuhnya memahami di level mana lawan yang mereka hadapi. Media itu berpendapat bahwa Hervé Renard tidak menggunakan susunan pemain yang ideal di sektor tengah, di mana strategi yang lebih berorientasi menyerang justru ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Tentu ini membuat publik Saudi bertanya-tanya, sebab media itu pun tahu bagaimana kualitas Indonesia selama ini dan menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam analisis strategi yang dilakukan oleh pelatih. Siapapun yang paham sepak bola pasti tahu bahayanya Indonesia. Mereka kuat dalam transisi dan bola kedua, tetapi tidak bahaya saat build up dan kontrol permainan. Ya, kualitas tim Garuda yang udah banyak diketahui dan diakui oleh publik dunia ini tentunya makin membuktikan kalau Indonesia sekarang bukan lagi negara yang ecek-ecek. Upaya PSSI, pemerintah, dan seluruh elemen dalam memajukan sepak bola tanah air jelas terbukti nyata dengan apa yang terjadi sekarang. Hal ini juga ditambah lagi dengan adanya peningkatan keamanan untuk supporter yang menyaksikan langsung ke stadion, yang mana setiap supporter wajib mempunyai akun Garuda ID agar pertandingan timnas Indonesia berjalan dengan lancar dan aman. Diketahui saat ini sudah ada 325.000 orang yang mendaftar Garuda ID, yang tentunya merupakan angka yang luar biasa. Dan untuk menunjang kinerja Garuda ID, PSSI juga memasang ratusan CCTV di SUGBK untuk melakukan verifikasi wajah sebelum masuk ke stadion. Dengan adanya keamanan dan kenyamanan tingkat tinggi yang diberikan PSSI ini, lantas membuat Pak Ketum PSSI Erick Thohir ingin mendatangkan negara-negara top dunia lagi ke Indonesia. Di mana terakhir ada Argentina sang juara Piala Dunia 2022 yang datang untuk beruji coba melawan timnas Indonesia pada Juni 2023 lalu. Tentu menarik dinanti, bukan? Negara mana yang akan berjibaku sama timnas Indonesia? Apa Belanda, Spanyol, atau Portugal? Atau menurut kalian mending negara mana, guys?